profesinya di mana, wira swastanya di mana? Ada yang tahu? Selain Florita boleh yang bisa jawab? Kalau jenjang Bu, kalau profesinya itu kan kita kan sebagai apoteker atau tenaga teknis kefarmasiannya ya Bu. Kalau Ya. wira swastanya itu menyediakan kerja itu membuat usahanya. Ya, oke. Jadi kalau profesi ya jelas karena apoteker adalah program profesi apoteker. Berarti apoteker adalah sebuah profesi gitu ya, seperti pilot, dokter, apalagi perawat, supir. Nah, itu semua profesi. Kalau wira swastanya dari mana? Wira swastanya itu berarti kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Apalagi kalau apoteker sudah punya cabang. Minimal kita bisa membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi tidak hanya melamar, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang disebut dengan wira swasta. Ya. Oke, berikutnya, dengan dikeluarkannya PP nomor 25 tahun 80 tentang apotik, bahwa apotik adalah tempat pengabdian profesi apoteker. Gitu ya. Jadi, masyarakat itu yang tidak tahu atau sangat minim banget tentang farmasi tahu kalau yang namanya saya datang ke apotik, saya ketemu sama apoteker. Ya, saya bisa tanya, ya obat saya ini kenapa saya habis minum obat ini jantungnya berdebar-debar, kenapa keringatnya banyak keluarnya, misalkan seperti itu. Nah, jadi itu yang diharapkan dari PP nomor 25 tahun 80 ya. Jadi tempat pengabdian profesi apoteker adalah di apotik ya, bukan di toko obat, bukan juga di tempat pendidikan seperti itu ya. Jadi tempat pengabdiannya ada di apotik ya. Nah, ini dia bidang akademik ya. Tadi sudah cerita tentang bisa jadi dosen, bisa jadi peneliti ya, bisa di LIPI nih, lembaga ilmu pengetahuan, bisa kerja di LIPI ya. Jadi bisa menciptakan atau menemukan obat-obat baru ya, melalui penelitian-penelitian. Nah, itu adalah bidang akademik. Nah, dah selesai ya. Jadi dari 7 itu kalau kan cukup banyak ya. Oh, cuma 7 ya, Bu. 7 itu banyak ya. Farmasi industri itu sudah dijelaskan. Produksi, QA, QC, R&D, marketing, oh banyak. Pabriknya ada berapa banyak? Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih ada yang sesuai dengan pendidikan kita ada 7 ya. Oke, sekarang kita masuk ke pendidikan. Nah, tadi sudah dijelaskan. Ya, betul ya. Jadi sebelum ada D3 itu ada namanya SAA kalau zaman dulu ya. SAA, Sekolah Asisten Apoteker. Lalu naik berubah namanya jadi Sekolah Menengah Farmasi ya. Semua masih di bawah Kementerian Kesehatan. Lalu semua ditarik jadi sekolah menengah tidak boleh di bawah departemennya. Contoh ya, SMF di bawah Departemen Kesehatan nggak boleh, tarik ke Kementerian Pendidikan. Ya, terus apalagi ya? SEMIP ya, Sekolah Menengah Industri Pariwisata ya, SEMIP itu ya. Nah, dia di bawah Kementerian Pariwisata. Sekarang di bawah Kementerian Pendidikan semua ya. Jadi sebelum namanya berubah itu kita adanya di bawah Departemen Kesehatan ya. Sekolah Asisten Apoteker itu dulu banget. Berubah namanya jadi SMF, Sekolah Menengah Farmasi. Sekolah Menengah Farmasi itu paling terakhir itu tahun berapa ya? 2007 ya. Kalau nggak salah 2007 gitu ya. 2007 itu sudah terakhir. Setelah itu namanya jadi SMK Farmasi gitu ya. Oke. Jadi itu cerita tentang sekolah belum D3, lalu ada D3 ya, diploma 3. Diploma 3 lalu ada S1-nya, pendidikan tinggi, strata 1. Strata 1 lalu program profesi apoteker, lalu ada S2 farmasi. S2 farmasi tadi yang belum terjawab ada S3 farmasi ya, jadi sampai S3. Jadi pendidikannya berjenjang seperti itu ya. Oke, lalu kemarin kita sempat cerita tentang apotek darurat ya. Dulu boleh ada izinnya dikeluarkan, izin apotek darurat ya. Apotek darurat adalah apotek yang dikelola oleh asisten apoteker. Loh, kok boleh AA itu mengelola apotek? Ya karena tenaga kesehatannya dulu masih sedikit gitu ya. Masih sedikit sekali. Jadi belum banyak ada apoteker. Nah, jadi namanya apotek darurat. Lalu beberapa saat kemudian dicabut ya, tidak boleh lagi ada apotek darurat. Jadi semua harus di bawah pengawasan apoteker. Oke. Ini sudah AA
Ya, tahun 2000 sudah mulai SNF. Nah, ini tahun 91 sudah mulai D3 ya. D3 banyak ya, ada D3 farmasi, ada D3 analis farmasi. Nah, kalau analis farmasi dia biasanya lebih ke industri seperti itu. Lalu ada apa lagi ya? Ini lapangan pekerjaannya. Lalu ada pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi tadi sudah ada S1, ada profesi apoteker, ya, dan saat ini yang lagi booming adalah S2 ya, karena S1 plus apoteker sudah banyak gitu ya. Oke. Lalu persyaratan untuk kuliah apoteker ya. Apoteker itu hanya boleh diambil untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan program pendidikan tinggi S1-nya adalah farmasi. Jadi kalau misalkan S1-nya ekonomi nggak boleh ngambil apoteker. S1-nya kimia nggak boleh ngambil apoteker. Ya, apoteker itu persyaratan. Jadi kalau nanti kamu ambil program apoteker, persyaratannya adalah lulusan S1 farmasi. Nah, itu pasti harus S1 farmasi. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada model kurikulum. Nah, mungkin aja ada yang bertanya-tanya nih ya, sedikit. Kenapa ada pendidikan agama, ada pendidikan anti korupsi, ada pendidikan Pancasila kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan lain-lain. Karena kita dibagi-bagi nih, ada yang kurikulum inti, ada yang kurikulum wajib, dan itu sudah dari kementeriannya gitu ya. Jadi jangan sampai kamu jago di farmasinya, agamanya nanti tidak dibarengi dengan ilmu agama ya. Makanya kalau di kemarin kita bahas tentang keterampilan kan ada pengetahuan, ada sikap gitu. Nah, ini juga sama. Model kurikulum kita itu adalah yang sekarang itu di sini dibilang student center learning. Jadi yang learning centernya itu ke student, bukan dosen center learning, bukan gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada mata kuliah yang kok dosennya ngasih tugas mulu, terus suruh presentasi terus. Nah, itu karena student center learning. Kalian presentasi lalu nanti direvisi atau diberi masukan pada oleh dosennya seperti itu. Ya, sekarang zamannya udah berubah, ya. Oke. Berikutnya ada struktur dan durasi kurikulum ya. Kalau program sarjana farmasi itu terdiri dari 8 semester. SKS-nya 144. Ya, jadi cukup lama nih. Ya, kalau dihitung adalah 4 tahun. Lalu untuk profesi apoteker, dia cukup 1 tahun saja. Ya, 1 tahun 2 semester itu menempuh 36 SKS. Nah, itu kalau dulu waktu saya ambil profesi apoteker, 1 semester untuk kuliah, 1 semester untuk praktek kerja lapangan atau PKL. Tapi saat ini kurikulumnya sedang berubah nih. Ya, kalau kamu suka lihat kurikulum Merdeka, kampus Merdeka Belajar misalkan seperti itu, ada yang kurikulumnya apoteker itu 1 tahun full untuk PKL, tidak ada kuliah di apoteker, ya, karena PKL banyak di industri, di pabrik, di industri sama pabrik sama, di industri, rumah sakit, apoteker. Nah, itu kurang lebih untuk program profesi apoteker. Jadi wajar kalau S1 farmasi itu lama, karena SKS ada 144. Nah, ini tadi ya, jadi ada yang muatan wajib, ada yang muatan inti, ada yang muatan lokal. Kalau wajib itu semua jurusan harus ada. Contohnya agama wajib ya. Ada muatan kurikulum inti, ya ada lagi muatan kurikulum lokal. Ya kalau lokal itu disesuaikan dengan kecirian atau kekhasan dari Oke, nah jadi kalau kurikulum lokal itu disesuaikan. Misal ya, contohnya S1, kalau di Stikiva itu penciriannya adalah pelayanan. Nah, kalau pelayanan itu ada mata kuliah yang memang tidak mesti harus sama dengan kampus lain. Ya, contoh, kalau pelayanan kan berarti harus banyak ngomong. Kalau banyak ngomong berarti harus belajar ilmu komunikasi. Ya, nanti belajar lagi ilmu komunikasi kesehatan dasar seperti itu. Dengan harapannya pendiam yang takut kalau berhadapan dengan orang asing, ya orang yang baru dikenal, itu sudah dibekali dengan ilmu itu bisa komunikasinya lancar, ya. Jadi seperti itu pembagiannya. Ini contoh ya, ini contoh muatan materi wajib ya. Untuk jenjang pendidikan adalah Pancasila, agama, ini wajib ya. Dari zaman saya dulu kuliah tuh agama ada, terus bahasa Indonesia pasti ada. Oke.
Lalu ada lagi kalau kurikulum inti. Nah, ini contohnya. Ada prinsip-prinsip metode ilmiah, ada filsafat, ada medlit. Ya, ada berikutnya kalau ilmu dasar, matematik. Ini kan dari zaman kita SD belajar ya. Matematik mungkin SD-nya itu belajarnya tidak sesulit matematik yang ada di perguruan tinggi ya. Fisika, kimia, kimia organik dan seterusnya. Lalu ada lagi berhubungan sama farmasinya ilmu dasar biomedik ya, anfisman, ya terus mikrobiologi dan seterusnya. Barulah masuk kita ke materi yang berhubungan sama farmasinya, farmakologi. Apalagi ya, kalau di semester 1 tuh kayaknya belum ada ya. Farmakologi, farmakoterapi gitu ya, farmakokinetik dan seterusnya. Nah, itu kurang lebih muatan-muatannya. Nah, bukan berarti karena di S1 di Stikes IKIVA itu lebih cirinya kepelayanan, bukan berarti materi industri tidak diajarkan, tetap diajarkan ya. Nah, ini dia. Muatan materi farmasi industri ya, bagaimana mencetak tablet, bagaimana mengevaluasi tablet, misal seperti itu. Sama standar kurikulum ya. Standar kurikulum itu sebentar. Standar kurikulum terdiri dari muatan-muatan materi kurikulum yang dibutuhkan standar kompetensi lulusan ya. Saya punya SKL, standar kompetensi lulusan. SKL itu yang kayak caregiver, teacher, lifelong learner, itu harus bisa dicapai dari mata kuliah yang kamu tempuh selama 8 semester ini. Gitu ya. Oke. Ada lagi muatan pendukung, contoh ya, itu namanya mata kuliah pilihan. Kosmetik ya. Yang mau ngambil nggak boleh, yaitu mata pilihan kosmetik. Itu hanya mendukung atau menunjang saja. Nah, udah selesai ya. Sudah selesai untuk untuk pekerjaan dan pendidikan. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Kalau di luar negeri itu apotekernya dibekali apa? Kita lihat. Pendidikan tinggi farmasi di Australia ya, yang dekat-dekat dulu ya. Di Australia, pendidikan tinggi farmasi di Australia secara khusus mendidik calon farmasis untuk dapat bekerja sebagai profesional di masyarakat. Ya, sama kayak kita ya. Berbeda di Indonesia, yang mendidik mahasiswa juga sebagai calon peneliti. Nah, jadi bedanya Indonesia sama Australia, sama-sama dididik sebagai profesi yang bisa mengabdi di masyarakat. Ya, tapi kurikulum di Indonesia mendidik mahasiswa yang mau jadi peneliti seperti itu ya. Garis besar mata kuliahnya ini dia. Ada pharmaceutical chemistry, farmakologi, farmacetik, farmasi praktis. Nah, ini kalau di Australia ya lebih spesifik lagi gitu. Di Amerika, pendidikan tinggi farmasi di Amerika sejak tahun 96 telah diseragamkan menjadi satu jalur. Nah, satu ya, yaitu pharmaceutical doctor yang berlangsung selama 6 tahun. Ya, jadi 6 tahun dia jadi dokter tuh, ya. Gelarnya PharmD. Ini mempersiapkan mahasiswa untuk mengidentifikasi, mengambil keputusan, mencegah permasalahan yang berkaitan dengan obat. Bidang konsentrasinya apa? 1, farmakoterapi umum, ya, pengobatan. Yang kedua, perawatan komunitas rawat jalan, sama. Manajemen, penelitian. Ya, jadi mirip-mirip lah, tidak beda jauh ya. Artinya farmasis di Indonesia tidak kalah saing dengan yang ada di luar negeri. Oke, pertanyaan saya ya, kalau dari 4 ini ya, kalau saya tanya manajemen, ya, contoh manajemen di farmasi itu apa sih? Yuk, contoh manajemen di bidang farmasi. Memanage apa contohnya? Harga jual obat, Bu. Harga jual HNA. obat, HNA. Oke, berarti kalau HNA itu manajemen di mana? Rumah sakit, apotik, industri, atau di mana? Di apotek. Di apotik. Oke, dia memanage bagaimana menentukan harga jual apotik. Harga neto apotik, lalu harga jual apotik ya, supaya bisa bersaing dengan apotik lain. Ya. Jadi kan mungkin saja misal ya, oh apotik K24 murah ya, ternyata obat, misalkan dia bilang obat OTC-nya murah. Ya. Oke, gimana caranya
kita membangun image di masyarakat kalau apotek kita tuh harganya lebih murah daripada apotek lain, gitu ya. Ya mungkin misal ya, untuk obat-obat OTC-nya kita ambil untungnya jangan banyak-banyak, gitu. Nah, tapi ketika obat dalam, misal kalau obat OTC ambil 10%, atau kalau bisa di bawah 10%. Ya. Terus kalau untuk obat resepnya, bolehlah kita ambil marginnya di atas 10%. Ya. Karena kalau kita ngambil untungnya kedikitan, itu nanti tidak bisa memenuhi biaya untuk keberlangsungan apotek tersebut. Itu juga harus dipikirkan, gitu ya. Jangan membangun image di masyarakat apotek kita murah tapi kita bangkrut nih, lama-lama habis nih, ya. Pasiennya banyak, obatnya laku tapi kok untungnya nggak ada karena terlalu sedikit, ya. Belum bayar apoteker, misalkan yang punya tuh bukan apotekernya, belum bayar apoteker, belum bayar pegawainya, belum bayar sewanya, dan seterusnya. Nah, itu kurang lebih untuk manajemen. Ya. Oke, penelitian. Kira-kira contoh penelitian apa sih? Contoh penelitian di bidang farmasi? Tahu? Kira-kira penelitiannya apa? Penelitian di bidang farmasi. Ayo, penelitian. Siapa ya? Misalnya apa? Misalnya apa? Cara obat bekerja dalam tubuh gitu ya, Bu. Boleh. Meneliti nih, misalkan membandingkan cara kerja obat di dalam tubuh. Oke, yang lain selain itu. Kalau yang namanya mahasiswa itu harus melakukan penelitian ya, minimal nanti ketika dia mau tugas akhir ya. Ayo apa kira-kira? Penelitian bahan alam, Bu. Contohnya? Kayak daun sirsak, ekstra daun sirsak. Ekstrak daun sirsak khasiatnya apa sih? Ya, oke. Nanti dilihat ya. Khasiat daun sirsak itu buat apa? Jadi meneliti ya, meneliti bahan alam. Contohnya ekstrak daun sirsak mengandung apa dan bisa berkhasiat apa. Betul nggak sih seperti itu gitu ya? Oke, kurang lebih kalau penelitian seperti itu. Nah, jadi tidak kalah nih dibandingkan antara Australia sama Amerika. Ya, selesai sampai sini. Oke, ada yang mau tanya dulu? Jadi masih berbicara tentang, ini sudah saya upload ya, di e-learning. Sudah saya absen dulu. Absen dulu ya. Sarah Permata. Hadir, Ibu. Sarah Fauzia. Hadir, Bu. Sylvia Yuni. Hadir, Bu. Anissa Rahma. Hadir, Ibu. Gita Amelia. Hadir, Bu. Yusnia Rahmayani. Hadir, Bu. Roida Hotmauli. Ada Roida? Roida. Ada Roida. Roida ada loh padahal. Roida. Ya. Roida ada, Florita ada, Putri Lestari. Hadir, Bu. Ya, Farizan ada, Arta Junita. Arta Junita? Hadir, Bu. Oh, ada. Arta ada, Azahira ada, Syalsabila. Hadir, Ibu. Ananda Maharani. Anda mikir rusak, Bu, tapi hadir. Oh iya, oke. Rusak, Bu. Oke, Hafiz ada, Ilmi ada. Hadir, Bu. Puji Ela. Keluar, Bu. Hah? Oh iya, oke. Tri Amelia.
Hadir, Bu. Anita Hayatun Nufus, Hadir, Bu. Deborah, Hadir, Bu. Ruth Marcelina. Hadir, Bu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Terkait dengan materi hari ini. Ibu, kan tadi ada yang S3 tuh ya, Bu. Iya. Nah, kalau misalnya S3 nanti berarti gelarnya dapatnya apa tuh, Bu? Kalau S3 Kalau farmasi. iya. Kalau gelarnya S3 itu kan dokter ya. Beda kan kalau misalkan dokter itu gelarnya D kecil R kecil dokter. Tapi kalau dokter D besar R besar itu dokter. Ya. Oh, Bu, kalau saya tadi saya bilang saya sarankan kalau misal ada yang tertarik. Pokoknya kalau kamu sudah ambil S1 farmasi, sebaiknya S2-nya S2 farmasi. Jadi gelarnya nyambung, S-Farm, M-Farm gitu ya. Nanti kan kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu ada yang jadi dosen atau jadi peneliti. Nah, itu lebih diharapkan yang linear. Linear itu artinya sama ya, nggak yang S1-nya ekonomi, S2-nya farmasi, nggak seperti itu. Nanti kedepannya lebih ribet ya. Contoh ketika berbicara tentang sertifikasi, nah itu sebaiknya jurusannya sama. Tapi kalau untuk S3, kalau di S2 farmasi pun kita jurusannya banyak ya. Ada yang industri, ada yang farmasi rumah sakit, ada yang farmasi klinis. Kalau industri namanya teknologi farmasi, gitu ya. Nah itu juga dilihat. Meskipun sama-sama gelarnya M-Farm, misal magister farmasi. Nah itu dulu waktu S2 peminatannya apa ya? Nah itu berbeda. Ya jadi kalau ketika S2-nya teknologi farmasi, ketika misal saya mau ngelamar di rumah sakit, mau jadi kepala instalasi farmasi, dibutuhkan S2 farmasi. Oh, saya S2 farmasi. Saya farmasinya teknologi. Nggak bisa, gitu. Ya. Kalau S3, Bu, kalau S3 gelarnya ntar sama. Semua S3, S3 ekonomi kah, S3 bahasa, atau S3 kimia, itu semua jurusannya, gelarnya adalah doktor. Gitu. Gitu ya. Siapa tahu ya, kan kita nggak pernah tahu. Siapa tahu di antara 20 mahasiswa yang ini bisa berkesempatan ngambil S2 yang meskipun mungkin ya tidak dicita-citakan atau tidak pernah terbersit sedikit pun. Ya ini Bu kuliah S1 aja ini penuh dengan perjuangan. Ya itu sekarang. Ya tapi kedepannya kan tadi kita nggak pernah tahu. Ya siapa tahu kamu dipaksa di tempat kerja kamu. Ya udah berarti itu ibaratnya rezeki lah seperti itu. Ya jadi karena sekarang kalau untuk saat ini ya apoteker udah banyak. Ya jadi yang belum terlalu banyak adalah S2 farmasi. Jadi kalau kamu lihat lowongan pekerjaan tuh S2 farmasi banyak, ya. Termasuk di grup-grup yang saya punya tuh pasti dia carinya dibutuhkan apoteker plus S2 farmasi klinis seperti itu. Gitu ya Az-Zahira ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya jadi kalau misalkan punya teman atau punya adik kelas yang masih pendidikannya baru sampai menengah, itu dikompor-komporin supaya melanjutkan sampai pendidikan tinggi. Sayang ya, mau jadi apa? Kalau sampai saat tahun 2021 kok cuma sampai SMK farmasi. Kalau masalah biayanya nggak ada, ya tadi harus kalau niat pasti bisa ya sambil kerja ya. Cuma bedanya gini, sedihnya kalau zaman dulu saya kuliah sambil kerja, teman saya itu pasti kerja di apotek di rumah sakit seperti itu. Tahun 2000 ya. Sekarang tahun 2021 siswa-siswa IKIFA yang lulusan SMK itu dia ketika dia sambil kerja, dia kerjanya nggak banyak yang bekerja di rumah sakit atau di apotek, meskipun masih ada ya. Ada yang kerjanya di Indomaret, ada yang bekerjanya di mana ya? Ada yang sambil Gojek ya, mahasiswa D3 tuh yang D3 yang padahal lulusan SMK. Ya tadi karena saking susahnya mencari pekerjaan di bidang farmasi dengan ijazah SMK. Ya, karena tadi kita sudah bukan tenaga kesehatan lagi. Ya, nah, kan harapannya kalau kuliah ya kan dibilang di awal, kuliah itu investasi masa depan. Jadi masa depannya insya Allah tidak sesuram sekarang nih kalau kita punya pendidikan yang lebih tinggi. Gitu ya. Itu pesannya. Ada lagi? Bu, kan sebelumnya saya sempat melihat tuh Bu, ada mata kuliah pilihan farmasi forensik ya Bu. Untuk materi mata kuliah forensik itu nanti kita kayak bentuknya itu pelajaran kayak gimana, nanti ada prakteknya gitu Bu di rumah sakit. Kalau dia MKP ya, mata kuliah pilihan dia teori.
Jadi lalu kalau kata Sarah, ada prakteknya Bu di rumah sakit? Enggak. Itu mau jadi dokter forensik kalau itu. Kalau kita cuma farmasi forensiknya aja, Sarah. Itu mata kuliah pilihan, salah satu mata kuliah pilihan. Oh, berarti kita ini aja ya Bu ya? Iya, teorinya saja. Ya, karena kalau PKL di rumah sakit itu butuh beberapa SKS tuh. Minimal PKL itu aja bisa 4-6 SKS. Makasih ya Bu. Oke. Saya penasaran soalnya. Ya, boleh. Nanti kalau pasti MK mata kuliah pilihan, ntar Sarah ajukan kuliah farmasi forensik gitu. Ada lagi? Cukup? Ibu, saya mau nanya. Boleh, silakan. Kan saya pernah nonton di TikTok tentang 10 jurusan tersulit di kesehatan. Yang pertama tuh farmasi, yang kedua itu kedokteran. Kenapa yang pertama tuh farmasi bukan kedokteran? Padahal kan kalau di kedokteran tuh dokter tuh juga kayak mendiagnosa penyakit kita, terus ngasih obat juga. Ya, kayaknya itu nanti dicek lagi ya, Sylvia Yuni ya, nanti dicek kan karena lihatnya di TikTok gitu ya, dilihat lagi. Saya juga pernah baca, saya pernah lihat. Jadi farmasi itu adalah jurusan nomor 2 yang menghabiskan uang paling banyak dan tersulit. Jadi kalau tadi Sylvia bilang, Bu, farmasi nomor 1, kedokteran nomor 2, itu di TikToknya dilihat lagi siapa yang ternyata orang farmasi ya, ternyata enggak. Jadi yang paling sulit dan paling banyak menghabiskan uang itu kedokteran, Sylvia, tetap ya. Nah, yang namanya dokter ya, mungkin kalau yang kerja di biasanya sama dokternya ya, harus beli mayat, ya harus bedah mayat apa segala macam, itu dia lebih mahal biayanya dan lebih sulit dibanding farmasi gitu. Jadi tapi untungnya nggak jauh-jauh gitu ya, nggak 1 sama 10 nggak, tapi kedokteran 1, farmasi 2 gitu. Jadi kalau tadi Yuni bilang kenapa nggak kedokteran, Bu? Memang betul, yang benar tuh yang paling sulit itu Pak kedokteran, dokter, yang kedua baru farmasi, gitu ya Sylvia ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Dan kalau misalkan jadi PNS itu dokter sama golongannya sama ya, golongan saya lupa ya. Kalau nggak salah begitu, misalkan kamu apoteker baru masuk diangkat jadi CPNS gitu, itu golongan PNS-nya, coba mungkin Sarah bisa cek ya, sama dengan dokter yang baru masuk gitu. Kalau lupa saya 3B atau 2B itu langsung masuk tuh farmasi apoteker tuh golongannya. Itu ya Sylvia ya. Dan tadi dilihat lagi di TikTok-nya ya. Terima kasih ya. Bu. Ya, oke. Ada lagi? Deborah, mungkin ada yang mau tanya, Deborah? Senyum aja Deborah nih. Oke. Berarti kalau tidak ada yang mau tanya lagi, Florita? Bu, kalau misalnya mau kerja di rumah sakit nih, jadi apa tadi Bu? Kepala apa Bu tadi? Kepala instalasi farmasi. Itu berarti S2-nya ngambil apa Bu? Farmasi, biasanya farmasi rumah sakit. Farmasi rumah sakit atau yang lebih bagus lagi farmasi klinis, tergantung. Jadi jangan ngambil, kan ada ntar farmasi bahan alam, jangan ambil itu. Farmasi kosmetik bahan alam, jangan. Farmasi teknologi, jangan gitu. Jadi kalau yang mau jadi kepala instalasi farmasi, nah itu farmasinya farmasi rumah sakit. Lebih bagus lagi farmasi klinis. Jadi nanti kalau kamu pernah lihat misalkan lagi ada seminar atau apa, gelarnya M.Pharm Clean gitu, Pak. Magister farmasi klinis. Nah, itu berarti dia S2-nya S2 farmasi klinis gitu. Ya, ntar anak buahnya apoteker tuh gitu. Gitu ya Florita ya. Jadi semangat, mudah-mudahan bisa sampai di S2 farmasi ya. Amin. Ya. Ya, jadi harus semangat ya. Jadi pengorbanannya sekarang itu buat nanti mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang gitu. Jadi nggak pernah rugi untuk investasi di bidang pendidikan. Makanya orang tua kita mungkin bela-belain anaknya supaya sekolah yang bagus nih, supaya bisa kerja. Nah gitu. Dulu sih gitu ya saya. Jadi masuk sekolah farmasi supaya bisa kuliah sambil kerja. Jadi kalau orang tuanya biayanya kurang, minimal anaknya bisa kerja lah gitu. Bisa mencukupi biayanya. Ya. Oke, ada lagi? Oh, saya Bu mau nanya. Boleh, silakan terus. Oke.
Kan biasanya katanya kalau misalnya sudah apoteker itu bisa taruh nama di masing-masing apotik. Betul. Ya, itu biasanya ada maksimal atau minimalnya nggak, Bu? Oh, ya, maksimal apotiknya berapa gitu ya? Iya, yang bisa Ya. kita taruh namanya gitu. Iya, begitu. Oke, kalau itu dulu ya Ruth ya, kalau sekarang tuh udah nggak boleh seperti itu ya. Sekarang karena apotekernya harus standby. Ada si apoteker, misalkan apotekernya Ruth Marcelina Yolan, dia harus tulis di papan itu dia apa namanya buka jadwal konsultasinya tuh hari apa. Jadi kalau Ruth tanya, bisa nggak taruh nama saja? Boleh, tapi harus ada apoteker lain yang apa namanya bilangnya standby di apotek tersebut. Standby. Ya, betul. Jadi maksimalnya berapa? Kalau jadi apoteker penanggung jawab apotek itu hanya 1. Ya, kalau mau jadi apoteker pendamping, misalkan Ruth mau jadi apoteker pendamping di mana nih? Itu bisa sampai 3. Ya, misalkan saya jadi apoteker penanggung jawab di apotek A, pendamping di apotek B, C dan D boleh. Kan nanti kan kalau praktek profesi apoteker kan nggak 24 jam, misalkan 1 hari cuma 2 jam, 3 jam, terus pindah gitu. Jadi apanya 1, aptingnya 3, gitu. Ya, jadi Ruth udah siap-siap nih ya, menghitung biaya yang dikeluarkan berapa sampai profesi apoteker, terus kerjanya di mana supaya balik modal. Ya sama, dokter juga begitu, gitu ya, sama. Ya Bu, makasih ya Bu. Ya Ruth ya, oke. Jadi tidak boleh lagi ada apoteker yang apotekernya apa namanya tekap ya, cuma datangnya sebulan sekali tanda tangan doang, enggak. Kalaupun ada apoteker lain yang membackup pekerjaannya apoteker tersebut. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Bu mau nanya sekaligus sharing aja ya Bu ya, kan kemarin teman saya habis ikut UKAI ya Bu. Ya, UKAI. Terus tingkat kelulusannya itu kan agak sulit ya Bu yang tahun ini. Betul. Karena 70 banding 30 yang lulus hanya 30% dari 100% ya Bu. Kalau misalkan amit-amitnya kita nggak lulus, apakah kita harus ikut lagi program apotekernya dari awal 2 semester atau kita tinggal ikut nunggu tes UKAI-nya aja Bu? Iya, kebetul. Terus soal itu sulit apa sih Bu? Soal apa? Oke. Kalau sehingga banyak yang nggak lulus gitu ya. Ya, kalau Sarah bilang seperti itu memang ya, kebetulan kalau ditanya soalnya sesulit apa, kebetulan saya belum bisa jawab karena belum pernah ikutan UKAI. Tapi kalau diibaratkan dengan D3, kita juga baru UKOM. Ya, kalau D3 namanya UKOM, ujian kompetensi D3. Itu juga sama. Kalau tidak lulus, bukan berarti harus ikut profesi apoteker lagi, enggak. Ya, tapi biasanya ada namanya remedial. Jadi nanti ada remedial lagi selang berapa itu diadakan remedial lagi. Kalau di UKOM ya, Sarah Bu Tanti belum tahu yang UKAI karena belum terlibat di UKAI. Jadi kalau untuk yang D3 baru kemarin tanggal 9-10 itu Oktober kita D3 itu UKOM, ujian kompetensi sama UKAI gitu ya. Cuma bedanya kita D3 itu kalau tidak lulus, tidak sampai ke ambang batas lulus itu harus remedial direncanakan di bulan Desember. Jadi belajar lagi supaya lulus di bulan Desember gitu. Kalau soal sulit apa, harusnya sebelum ujian itu ada apa namanya ya, tryout, ada tryoutnya, betul ada tryoutnya. D3 aja sampai 4 kali, masa UKAI ada. Ya saya sempat baca sih di grup APTFI ya, itu ada beberapa kampus yang kok kecil banget nilai kelulusannya gitu. Dan temannya Sarah termasuk yang lulus atau yang tidak? Ada 2 orang Bu, yang satu lulus, yang satu enggak. Padahal sama-sama dari UIN kan. Iya, gitu. Jadi apa namanya nanti ada lagi treatment dari kampusnya, nanti akan diikutkan lagi ujian susulannya. Bukan susulan, remedial. Ya, seperti itu. Harusnya sih bisa ya, karena kan ada apa namanya tryout-nya seperti itu, gambaran soalnya seperti apa gitu. Terus Bu, maaf satu lagi mau nanya, kan kalau S1 farmasi ini kan kita masih bisa kuliah sambil kerja ya Bu. Kalau untuk program apoteker itu bisa nggak sih Bu? Sebenarnya semua tergantung dari toleransi dari tempat kerja, Sarah ya. Jadi kan nggak mungkin ya yang namanya program profesi apoteker itu kuliah dari pagi sampai malam kan enggak. Ya kalaupun berarti kalau misalkan seperti Sarah itu ya berarti Sarah cari yang kerjanya shift malam ya, karena paginya apa namanya PKL-nya di pagi seperti itu. Sepengetahuan saya teman-teman yang kuliah apoteker dan sambil kerja, jadi dia kan emang dia ibaratnya bukan baru masuk tempat kerja ya, jadi dia emang
sudah mengabdi lah gitu ya, tempat kerja juga sudah tahu sudah tahu kualitas pekerjaannya gitu ya, oke lah diizinkan kuliah apoteker. Nah jadi untuk yang lagi ngambil apoteker tuh memang ya itu ya yang agak berat ketika ngambil apoteker kuliah sambil kerja, pekerjaannya itu jadi terbengkalai. Nah nanti minta ambil shift yang sore ke malam gitu atau malam ke pagi. Nah itu seperti itu ya, jadi semua harus dibicarakan sama tempat kerja. Jadi semua masih bisa terjadi ya, jadi nggak usah khawatir. Berarti saya harus berhenti kerja? Enggak kok, semua bisa disiasati gitu ya. Makasih ya Ibu, jadi ada bayangan. Ya, oke ya, jadi udah mulai siap-siap ya. Kalau punya uang jangan buat jajan-jajan, simpen uangnya ya. Buat bayar kuliah, buat bayar praktek, buat bayar tabung buat program profesi apoteker. Ya mudah-mudahan ketika kamu sudah lulus itu kita sudah punya program profesi apoteker di IKIFA, jadi nggak usah jauh-jauh gitu, nggak usah kan, karena biasanya ya cukup mahal juga ya. Jadi misalkan ya kamu mau ambil di UHAMKA S1 misalkan mau ambil apoteker di UHAMKA, biasanya tuh beda nih antara mahasiswa calon apoteker dari S1 farmasi UHAMKA sama S1 farmasi IKIFA atau dari luar, itu biayanya berbeda. Biasanya seperti itu gitu ya. Jadi dengan harapan cita-citanya IKIFA mau bikin program profesi apoteker supaya tadi kasihan kan udah S1 mau ambil apoteker kemana ya? Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan diberi kelancaran. Oke, ada lagi? Anissa, ada lagi yang mau tanya? Kayak senyum-senyum aja Nisa dari tadi. Ibu Yusna mau nanya. Oke, silakan. Ibu kalau misalkan praktikum itu katanya yang teman-teman Yusna sebelum itu katanya dari pagi dari jam 7 kadang-kadang sampai sore gitu. Emang benar ya, Bu? Di mana Mbak? Di mana? Di apoteker? Enggak, kita D1. Kita D1. Kalau di S1 itu pokoknya, iya saya kira di apoteker. Dari pagi sampai sore. Pokoknya kita itu prakteknya satu mata, kalau di S1, per mata kuliah praktek, itu satu SKS-nya 170 menit. Ya, jadi kalau dibilang pagi sampai sore kayaknya nggak mungkin deh, gitu kan. 170 menit, misal ya, saya setting jadwal dari jam 8. Berarti kan kalau 170 menit kan 3 jam kurang 5 menit ya. 8, 9, 10, 11. Oke, berarti kalau saya mulai praktek dari jam 8, itu jam 10.55 selesai. Itu misal. Terus saya bikin praktek yang sore dari jam 4, berarti 5, 6, 7. Oke, berarti kalau mulai jam 4, jam 18.55 selesai gitu. Ya, jadi kita juga nggak setting jadwal praktek dari pagi sampai sore, enggak. Kalau bisa sehari itu satu, itu yang ngasih informasi kayak salah tuh ya. Enggak ya, jadi kita juga mikirin apalagi kelas rek 2 ya. Karena kan kita tahu kalian itu kelas karyawan, kalian bekerja seperti itu. Itu ya Yusnia ya, jadi nggak usah khawatir. Terima kasih Ibu. Oke. Ada lagi? Ibu, mau nanya lagi, maaf Bu. Oke, apa? Kan saya ada teman di IKIFA yang D3 ya, Bu. Kalau yang di D3 itu kan mereka kan kayak belajar hitungan-hitungan resep lagi kayak waktu SMK. Kalau kita berarti nggak ada ya, Bu? Berarti prakteknya langsung kompleks ya, Bu? Kita belajar nanti di semester 2, ya misalkan di D3 itu ada farmasetika dasar, kita ada namanya farmasetika dasar, adanya di semester 2. Ya, jadi untuk D1. Tapi ya tadi, kalau untuk praktikum S1 tidak sebanyak di D3. Waktunya pun tidak sepanjang di D3. Kalau di D3 itu prakteknya itu 2 SKS. Ya, kalau praktikum yang 2 SKS ya, itu 170 kali 2. Jadi sekitar 340 menit. Jadi kalau praktek jam 7 selesainya di jam 12.50 kalau nggak salah ya, zaman belum pandemi gitu. Jadi kalau di D3 sama S1 bedanya, karena kalau D3 itu kan dia harus terampil, meracik apa segala macam. Jadi praktikumnya lebih banyak. Memang dia lebih banyak praktek daripada teori. Beda dengan S1. Ya S1 tetap ada. Praktek farmasetika dasar ada, praktek kimia juga ada, tapi waktunya tidak sepanjang di D3. Gitu Sarah ya. Iya, soalnya dia nanya, Bu, kok beda, kita nggak ada hitungan resepnya. Iya, beda. Nanti kalau yang tadi ditanya sama Sarah, itu nanti di semester 2 adanya. Gitu. Ada lagi? Cukup? Sarah, yakin udah nggak mau tanya lagi? Udah, Bu. Udah. Oke, ya. Oke, kalau tidak ada mau tanya lagi, insya Allah kita ketemu minggu depan di jam 9.40 ya.
Oke, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, mudah-mudahan cepat selesai pandeminya sehingga bisa karena kalau yang praktek insya Allah setelah UTS ya, Toto udah mau UTS aja ya. Awal November kita UTS, setelah UTS sedang di setting untuk praktikum secara offline ya. Tapi karena semester 1 di S1 tidak praktek jadi belum ya. Untuk teorinya gimana Bu? Untuk teori nanti menyusul ya karena kita harus setting untuk ruangannya ya gitu. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.